Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji dan guru penguji ujian kinerja LPTK Universitas Negeri Manado. Perkenalkan, nama saya Yani Agustiani Pamungkas, Sarjana Pendidikan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022-2023 dengan nomor peserta PPG 201500086 351, nomor induk mahasiswa 229060004, program studi pendidikan bahasa Indonesia LPTK Universitas Negeri Manado. Pada hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya SMK Negeri 1 Bojong Picung, Cianjur. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada siswa kelas 10 TJKT 2 dengan materi mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran project based learning dan memadukan media audio visual agar menumbuhkan sikap rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan kreatif selama proses pembelajaran. Berikut ini video pembelajaran ujian kinerja saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bertatap muka dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, karena semuanya sudah siap dan duduk rapi, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa. Siap, duduk. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati. Baca doa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdoa, semuanya mudah-mudahan sehat ya, tidak ada yang sakit dan kekurangan satupun untuk pada hari ini. Ya. Sebelum kita memulai lagi pembelajaran selanjutnya, coba Ibu ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Ya, silakan lihat temannya sekeliling apakah ada yang tidak hadir ataukah semuanya hadir. Ada seksi absensinya di sini? Ada, Bu. Oh ya. Fadil tuh. Siapa namanya? Fadil. Silakan Fadil, apakah ada semuanya hadir ataukah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillahirobbilalamin ya, semuanya hadir. Nah, semoga juga pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia ya. Untuk menambah motivasi belajar kalian, pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, alangkah baiknya kita berdiri dulu untuk kalian sebagai rasa nasionalisme ya, kalian terhadap bangsa Indonesia. Kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Masih ingat ya lagu wajib nasionalnya? Bangun Pemudi Pemuda ya. Ya. Silakan.
akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Kalian pernah ya melakukan observasi? Pernah melakukan observasi? Terus pernah juga menyusun teks laporan hasil observasi? Nah, seperti apa contohnya? Waktu kalian SMP pernah mengobservasi apa? Oh iya, pernah lu mengobservasi pohon Bu. Mengobservasi apa? Pohon. Pohon apa? Tanaman apa? Pohon mangga. Pohon mangga. Nah, diobservasi pohon mangga tersebut, kemudian diamati apa saja yang ada di dalam pohon mangga tersebut. Kemudian disusun dalam sebuah laporan hasil observasi. Ya. Nah, tentu kalian ketika akan menyusun sebuah teks laporan hasil observasi, Ibu ingatkan dulu materi sebelumnya pernah kalian pelajari apa? Yang kemarin? Tentang itu Bu, struktur, menganalisis struktur dan kebahasaan Ya, dari laporan hasil betul, observasi. Fikri. Beri tepuk tangan untuk Fikri. Nah, silakan dibuka buku catatannya. Masih ingat mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya. Nah, itu pembelajaran yang kedua, menganalisis isi dan kebahasaan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengkonstruksi teks laporan hasil observasi. Namun sebelumnya, kegiatan pembelajaran hari ini akan Ibu uraikan dulu ya. Yang pertama, materi tentang menyusun teks laporan observasi. Yang keduanya ada diskusi kelompok. Yang ketiganya berupa penilaian. Nah, ya. Nah, sesuai dengan kompetensi dasar hari ini, kita akan belajar tentang mengkonstruksi teks laporan hasil observasi. Ya. Tadi siapa yang masih ingat apa itu observasi? Bagus Bu. Oh ya, silakan, bagus. Observasi itu apa? Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Betul, bagus sekali. Ya. Yang satu lagi, tujuan kita mempelajari observasi apa? Saya Bu. Oh iya, boleh. Tujuan utamanya itu yaitu untuk memberikan atau menyajikan informasi kepada pembaca mengenai suatu peristiwa atau kejadian atau fenomena berdasarkan fakta yang terjadi sebenarnya. Betul, berarti harus ada fakta ya, tidak boleh apa? Halusinasi atau imajinasi, tapi harus sesuai dengan fakta apa yang dilihat, didengar, dirasa, diraba. Tentunya ya. Apa sih manfaat kita mempelajari teks laporan hasil observasi? Ada yang bisa? Ya, silakan. Yang pertama itu menambah pengetahuan tentang objek dan proses yang diamati. Yang kedua itu mendapatkan data yang objektif. Yang ketiga itu dapat menginterpretasikan suatu objek dan fenomena tertentu. Yang keempat itu dapat menghasilkan laporan ilmiah yang sederhana. Ya, itu adalah manfaat kita mempelajari teks laporan hasil Observasi. Jadi menambah pengetahuan, tentu ya, menambah wawasan tentang objek yang akan kita amati dan prosesnya tadi. Seperti Fikri waktu SMP pernah mengobservasi atau mengamati pohon mangga. Dia melakukan pengamatan berupa objeknya adalah pohon mangga. Prosesnya seperti apa? Diamati. Iya, diamatinya mulai dari pertumbuhannya, kemudian sebelum pertumbuhan itu ada proses bagian-bagiannya ya. Nah, yang akan kita pelajari hal itu ini ya, mendapatkan data yang objektif, tentu menginterpretasikan, nah ya, serta dapat menghasilkan laporan ilmiah. Nah, nanti seperti dalam bentuk menyusun teks laporan hasil observasi. Ya, tentunya ya. Kalau observasi itu kan apa tadi? Pengamatan tentang objek apa? Biasanya objek apa yang bisa diamati itu? Tumbuhan. Objek apa saja? Hewan. Iya. Nah, sebelum kalian mempelajari objek apa yang akan diobservasi, tentu ada objek hewan, ya, tumbuhan, kemudian ada fenomena yang sedang terjadi, kejadian alam, bisa juga ya, dan juga apa? Tentang lingkungan sekitar. Itu objek-objek yang bisa diamati. Nah, tujuan pembelajarannya ya. Nah, ini sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran kalian hari ini
adalah melalui kegiatan pembelajaran mengkonstruksi teks laporan hasil observasi dengan pendekatan saintifik pernah belajar ya? Kemudian dan model pembelajaran project based learning atau PJBL yang dipadukan dengan media audiovisual agar menumbuhkan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin dan kreatif selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Ini sesuai dengan tadi ya kegiatan kita hari ini. Nah, diharapkan kalian satu bisa melengkapi gagasan pokok dalam teks laporan hasil observasi. Keduanya melengkapi gagasan penjelas dalam teks laporan hasil observasi. Yang ketiganya baru bisa menyusun teks laporan hasil observasi. Tentu dengan memperhatikan isi atau struktur dan kebahasaan dalam bentuk tertulis ya. Jadi nanti tujuan pembelajaran ini kalian harus bisa dari ketiganya ya. Nah, menggunakan model PJBL. PJBL itu apa tadi? Project ya. Artinya langkah-langkah dalam menyusun teks laporan observasi itu kalian harus bisa menguraikan sesuai dengan projectnya ya. Ini ada contohnya Ibu. Ada contoh teks laporan observasinya ya. Selanjutnya tadi ada objek yang bisa diamati ya, sudah Ibu jelaskan. Nah, dianalogikan ketika kalian akan mengkonstruksi teks laporan observasi itu ibarat mengkonstruksi sebuah rumah. Pernah di sini ada yang membuat sebuah rumah? Membantu saja, membantu orang tua membuat rumah ya. Itu harus ada strukturnya ya kan? Ada strukturnya atau bahan-bahannya, alat-alat yang digunakannya ya. Ketika akan mengkonstruksi sebuah rumah atau membangun sebuah rumah. Tidak jadi langsung rumah itu ya, tapi harus mulai dari apa pertama? Spesifikannya ada apa? Ada fondasi, betul, dari awal adalah fondasi ya. Kemudian yang keduanya ada tembok dan juga terakhir ada atap ya. Untuk bisa menjadi sebuah rumah harus ada apa lagi? Dari fondasi itu menggunakan alatnya, bahan-bahannya? Iya, ada batu bata merah, batu bata kali ya, dan masing-masingnya banyak ya. Sampai ke genteng untuk menjadi sebuah atap. Sama juga ketika kalian akan mengkonstruksi sebuah teks laporan hasil observasi. Harus ada strukturnya. Masih ingat siapa yang masih ingat struktur teks laporan hasil observasi? Ya, silakan. Siapa namanya? Happy. Oh, happy. Ya, silakan Happy. Definisi umum, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Betul. Ada berapa? 3. Pernyataan umum, kemudian yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Penjelasannya juga sudah Ibu uraikan pada pertemuan sebelumnya ya. Berisikan pernyataan umum itu apa? Definisi atau penjelasan. Biasanya kata kuncinya adalah, merupakan, yaitu, ialah ya. Nah gitu. Kemudian yang kedua deskripsi bagian, menguraikan bagian-bagian objek yang diamati. Yang ketiganya manfaatnya. Adakah manfaat objek yang kita amati itu ya. Kemudian ada unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaannya. Siapa yang bisa? Nova. Ya. Siapa Nova ya? Kalimat definisi. Betul. 2. Konjungsi. 3. Kalimat simpleks. Betul. 4. Kalimat kompleks. Betul. 6. Sinonim atau sinonim dan antonim. Ya. Dan 7. Menggunakan data. Menggunakan data yang objektif. Nah, berarti kalian sudah paham ya mengenai struktur dan kebahasaan teks laporan observasi. Tadi dianalogikan ketika kalian akan mengkonstruksi sebuah rumah. Ibu ada contoh teks laporan hasil observasi. Sekarang kalian amati dulu contoh teks laporan observasi berikut ya. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan
terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan baik alam maupun manusia. Sampah dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan. Contoh sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk, ini dapat diolah menjadi kompos. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik, kayu, kaca, kaleng, dan sebagainya. Sampah anorganik didaur ulang oleh industri untuk mengurangi jumlah sampah serta dijadikan sebagai peluang usaha. Berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah padat, cair, dan alam. Manfaat sampah bagi kehidupan yaitu 1. Dapat diolah menjadi kompos dan pupuk sederhana. 2. Tambahan pakan ternak. 3. Dapat dijadikan kerajinan tangan. Nah, itu ada video contoh laporan hasil observasi ya. Nah, sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh teman kalian sebelumnya, yaitu ya contohnya, Ibu ingin bertanya dulu, apa yang bisa kalian amati berdasarkan dari contoh laporan hasil observasi itu tentang apa yang diamatinya? Tentang sampah. Tentang sampah, betul. Apakah ada sesuai dengan strukturnya? Sudah sesuai dengan strukturnya. Yang pertama apa? Pernyataan umum ya, pernyataan umumnya atau yang disebut juga dengan apa, bagian gagasan utamanya ya. Coba siapa yang bisa? Ya. Jadi sampah merupakan barang sisa dari makanan atau minuman ataupun juga dari tumbuh-tumbuhan yang bisa bermasalah ataupun bisa menimbulkan polusi lingkungan gitu, Bu. Betul, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk istri. Kemudian yang keduanya, apakah diuraikan juga deskripsi bagiannya? Iya. Iya, ada jenis-jenis sampah. Ya, tadi penguraiannya ada jenis sampah organik dan anorganik. Di sana juga diuraikan apa? Penjelasannya, anorganik itu memiliki ciri-ciri ya. Kemudian sampah organik juga diuraikan ciri-cirinya. Itu adalah deskripsi bagian atau gagasan penjelas. Kemudian ada manfaatnya. Sampah tidak selalu menimbulkan permasalahan, tetapi juga bisa bermanfaat asalkan kita dapat apa? Mengolah sampah tersebut menjadi bahan baku yang berguna. Langkah-langkah menyusun teks laporan observasi. Yang pertama, menentukan tema dan tujuan observasi. Temanya itu apa, objek apa ya yang akan kita amati, yang dilihat saja di lingkungan sekitar. Misalnya, saya melihat tanaman, boleh tanaman apa yang diambil ya. Keduanya, tujuannya untuk apa kalian akan mengobservasi tersebut ya. Kedua, melakukan observasi terhadap objek, berarti langsung pada objek yang ditujunya. Nanti kita akan observasi ke lapangan ya. Kemudian menelaah data dan bahan yang diperoleh. Jadi harus disesuaikan dengan penyusunan proyeknya ya. Kalian nanti akan mendesain apa itu dulu? Mendesain pembuatan proyek ya. Kemudian juga ada menyusun jadwal proyeknya. Jadi setelah objeknya diamati, kemudian disusun apa saja alat-alat apa saja atau bahan yang diperlukan dalam observasi ya. Nah, begitu ya, bisa dipahami? Bisa. Empatnya membuat kerangka teks laporan, kemudian mengembangkan laporan sesuai struktur, kemudian menyunting teks laporan yang telah ditulis. Silahkan kalian duduk per kelompok. Silakan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Ya, silakan duduk per kelompok. Nah, kalian duduk berkelompok, kemudian kalian diskusikan ya. Di sini lembar kerja peserta didiknya kalian melengkapi gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan penjelas ya, sesuai dengan yang sudah diuraikan, dan juga
jangan dicari, tetapi memang apa saja yang terdekat terlebih dahulu. Tetapi jika punya rencana yang lain, boleh kita mencarinya, ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bagikan dulu ya PPD-nya. Silakan kalian analisis dulu proyek apa yang akan dibuat sesuai dengan temanya, ya. Misalnya kelompok 1, temanya objek apa yang akan diambil, ya. Objeknya apa yang akan diambil. Kemudian melakukan observasi nanti setelah semuanya sudah merancang, ya. Pertama tadi apa? Mendesain pembuatan proyek, ya. Kalian mendesain dulu proyek apa kira-kira yang akan dibuat. Tadi tentang apa? Fikri, kelompok Fikri, tanaman. Hewan tuh. Oh, hewan, boleh. Kelompok Fikri tentang hewan sesuai dengan langkah-langkah tadi, ya. Kemudian pembagian tugasnya dulu. Tadi nanti siapa yang akan bagian menulis mengamati objeknya, kemudian juga yang bagian menuliskan, yang bagian dokumentasi, ya. Jadi harus ada bagian-bagiannya. Setiap orang memiliki tugas masing-masing, ya. Kedua, kalian juga persiapkan alat yang dibutuhkannya apa, ya. Misalnya tadi kalau pendokumentasian berarti memerlukan handphone atau kamera, ya. Atau juga untuk alat tulisnya berarti buku dan pulpen, ya. Begitu ya. Bahan serta media serta sumbernya bisa kalian peroleh di mana? Bisa di lingkungan sekitar, atau nanti untuk penambahan referensinya bisa kalian mencari di Google, betul, internet, betul ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang susun jadwalnya dulu. Setelah kalian susun jadwal, kemudian kita realisasikan ke lapangan untuk mengobservasi objek yang sudah kalian tentukan. Oke, Bu, siap. Ya, silakan. Kira-kira apa? Silakan. Ya, sudah ditentukan kelompok Fadil? Ya. Kelompok 2, ini kelompok 1 Fadil? Ya, ini kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 2 mana? Ini kelompok 2, sudah ditentukan? Ya, kelompok 3? Ini kelompok 3, kelompok 4? Sudah ditentukan? Ya. Kalau sudah ditentukan, sekarang kalian pergi keluar untuk mengobservasi objek yang akan diamati. Tentu sesuai dengan petunjuk dan arahan dari ibu guru, ya. Oke, silakan. Ayo kita keluar. Kalian bawa alat-alat yang dibutuhkannya. Kameranya juga ya. Ya, silakan. Nah, semut. Boleh tadi. Foto. Oh, yang kalian temukan pertama adalah semut. Ya, boleh. Semut di sini. Ini bisa. Ya, ada sepatu. Ini sudah menemukan objeknya? Ya, bagus. Silakan dituliskan, diamati. Jika ada yang kurang boleh ditanyakan ya. Ini masih Ya, yang kalian temukan adalah semut. Nah, observasi semutnya. Lihat dari bagian-bagiannya ya. ya, Bu, lihat ada antena. Antena opat. Genep pastinya. Kirana hiji kelompok 2 sedang mengobservasi Semut, Bu. semut. Binatang semut. Kelompok 3 sedang mengobservasi badak. Ya, yang ditemukannya. Kelompok 1 ya mengobservasi apa? Kelompok berapa ini?
Ya, lidah buaya. Betul. Kelompok yang ini sedang mengobservasi apa? Pohon jambu. Silakan kalian temukan apa yang sesuai dengan observasinya ya. Kalau sudah, kita lanjutkan di dalam kelas untuk sesuai dengan penyusunannya ya, disusun dengan tertib. Oke? Ya Bu, siap. Ya. Nah, tadi kalian sudah melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek yang sudah kalian rencanakan terlebih dahulu ya. Proyegermannya berarti harus apa? Bisa menyusun laporan hasil observasi sesuai dengan tadi apa? Langkah-langkahnya. Tadi temanya sudah, objeknya juga sudah, tinggal pembuatan pada sesuai struktur dan kebahasaannya ya. Bagaimanakah? Ya tadi ada strukturnya apa? Pernyataan umum atau gagasan utamanya apa ya? Diuraikan, boleh beberapa paragraf. Kemudian diuraikan juga deskripsi bagiannya atau penjelasannya. Baru terakhirnya adalah deskripsi manfaat. Setelah itu kemudian nanti kalian tuliskan boleh dalam bentuk scrapbook ya. Di sini ada scrapbook yang sudah Ibu siapkan untuk kalian bisa tuliskan di dalamnya. Nanti hasil produk kalian itu bisa dipajang di mading sekolah ya, di mading sekolah atau di media sosial kalian yang kalian punya ya. Nanti untuk apa tujuannya? Supaya bisa dipublikasikan, supaya bisa diketahui oleh orang lain bahwa kalian itu sudah melaksanakan observasi. Oke, bisa dipahami? Silakan dituliskan di hasilnya di sini ya. Boleh berkelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi kelompok kami, yaitu tentang semut. Oke, di sini ada saya Muhammad Fikri dan Andi, Saskia, juga ada Siti Rosidah, juga ada Sabtaluddin. Oke, di sini kami akan menjelaskan untuk pernyataan umum dari semut. Semut adalah serangga anggota famili Formicidae, ordo Hymenoptera. Untuk selanjutnya, deskripsi bagian akan dibacakan oleh Andi. Untuk deskripsi bagian, semut memiliki 6 buah kaki dan sepasang antena. Antena pada semut ini berfungsi untuk mendeteksi rangsangan kimiawi dan berkomunikasi satu sama lain. Nah, untuk selanjutnya, deskripsi manfaat akan dibacakan oleh Siti Rosidah. Deskripsi manfaat. Manfaat positif dari peran semut adalah sebagai predator, menguraikan bahan organik, mengendalikan hama dan penyerbukan. Oke, baik, cukup sekian dari kelompok kami. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu tentang lidah buaya. Yang pertama, lidah buaya merupakan tanaman yang sering digunakan dalam produk makanan ataupun kecantikan karena kaya akan nutrisi dan vitamin. Selanjutnya, deskripsi bagian akan dibacakan oleh Robi. Lidah buaya atau aloe vera adalah tumbuhan asli dari Afrika dengan ciri daun berwarna hijau. Memiliki daging yang tebal, terdapat duri
dari dua sisinya. Lidah buaya juga memiliki aroma bau yang khas. Selain itu, lidah buaya juga memiliki tekstur yang lengket dan licin. Selanjutnya, deskripsi manfaat akan dibacakan oleh Cindy. Lidah buaya memiliki manfaat sangat kaya. Kelompok 3. Kelompok 3 objek yang diamati adalah tentang batu-batuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kelompok kami. Batu adalah benda yang tersusun atas kumpulan mineral penyusun kerak bumi yang menyatu secara padat maupun yang berserakan. Selanjutnya deskripsi bagian akan dibacakan oleh Hana. Di sini ada 4 jenis batu, yaitu batu apung, batu alam, batu merah, dan batu kali. Dan selanjutnya deskripsi manfaat akan dibacakan oleh Nuriani. Di sini saya akan membacakan deskripsi manfaat batu. Manfaat batu ini bisa memberikan kesuburan bagi tanah dan tanaman. Juga digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk. Batu alam yang digunakan adalah batu kapur. Manfaat batu juga sudah menjadi bahan utama ketika dalam pembangunan gedung atau rumah. Sekian, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang observasi dari jambu air. Yang pertama, kalian pasti mengetahui apa itu buah jambu air ya? Semua orang pasti sudah tahu. Jambu air adalah tumbuhan dalam suku jambu-jambuan atau Myrtaceae yang berasal dari Asia Tenggara. Dan ciri-cirinya akan dibacakan oleh Febi Ananda Putri. Ciri-ciri umum, batang yang kekar dan besar. Batangnya berwarna coklat dan terdapat banyak bercak serta memiliki warna tekstur kasar. Kemudian deskripsi manfaat. Jambu air mengandung niacin atau vitamin B3 yang melimpah sehingga dapat membantu mengontrol sintesis kolesterol di dalam tubuh manusia. Bagus pemaparan observasi apa yang dilihat, kemudian juga dipaparkan dengan jelas apa yang sesuai dengan struktur dan juga kebahasaannya. Tinggal nanti melengkapi apa saja kekurangannya, ya. Oke, terima kasih. Hasil laporan observasi kalian tentang benda-benda atau objek yang kalian amati sesuai dengan perancangan proyeknya, ya. Untuk manfaatnya itu sangat bagus ya, sangat membantu sekali untuk kita, jadi informasinya itu bisa lebih tersampaikan. Manfaatnya sangat bagus menurut saya. Buaya yang sering kita temukan ya. Iya, Bu. Bagaimana menurut kalian pembelajaran dengan Ibu pada hari ini? Apakah menyenangkan ataukah tidak? Menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Karena proyek jadi bisa sambil belajar sambil bermain. Ya, belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar? Betul. Pokoknya pembelajaran kita harus yang menyenangkan, ya. Menyenangkan itu banyak sekali, bisa mulai dari hal-hal yang kecil ya, senyum, sapa, salam, sopan, santun ya. Nah, itu salah satu dari pembelajaran yang menyenangkan. Apalagi kalian tadi menambah ilmu pengetahuan, observasi langsung pada objek yang akan diamati ya. Banyak hal di lingkungan kita ternyata banyak yang bisa kita amati ya, kita observasi. Kita sebagai observer bisa menjadi seseorang atau kelompok menjadi seorang peneliti. Mudah-mudahan kedepannya nanti kalian menjadi seorang peneliti yang jenius ya. Mudah-mudahan seperti itu ya kedepannya. Harus punya cita-cita, harus punya target kedepannya akan menjadi apa dan seperti apa. Oke? Bisa dipahami? Sekarang kita simpulkan hasil pembelajaran kita untuk hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Berdiri. Izinkan saya untuk menyimpulkan ya, Bu.
Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Objek yang menjadi bahan untuk observasi bisa berupa benda, bisa juga berupa hal yang abstrak atau sesuai yang tidak dapat dilihat dengan mata tapi bisa dirasakan keberadaannya. Misalnya fenomena alam, pergeseran budaya atau kondisi sosial yang terjadi di sekitar kita. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah menyajikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah kasus, fenomena atau tragedi berdasarkan fakta yang terjadi. Teks laporan hasil observasi juga sering dijadikan media untuk mengajak atau berisi himbauan tentang sesuatu yang positif. Misalnya laporan hasil observasi lingkungan yang mengamati tentang kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Nah, informasi yang disajikan tentu mengandung ajakan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Contoh yang tadi ya dari sampah. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya boleh, silakan. Mungkin langkah-langkah dalam menyusun teks laporan. Jadi kita bisa mengetahui langkah-langkah tentang cara menyusun teks laporan observasi. Yang pertama itu menentukan tema dan tujuan observasi. Yang kedua melakukan observasi terhadap objek. Yang ketiga menelaah data dan bahan yang diperoleh. Yang keempat membuat kerangka teks laporan. Yang kelima mengembangkan laporan sesuai struktur dan kebahasaan yang tepat. Yang kelima menyunting teks yang telah ditulis. Ya, bagus, berikan tepuk tangan untuk pembelajaran. Tadi ada proses dan juga tentu ada proses dan juga ada postes ya. Ibu akan berikan postesnya untuk kalian boleh dikerjakan di rumah saja, tidak apa-apa ya. Boleh juga nanti setelah istirahat sesuaikan dengan negosiasi saja ya. Ibu akan kirimkan pada grup kelasnya masing-masing. Kemudian nanti kalian kerjakan. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke, bisa dipahami ya? Proyeknya kalian kerjakan postesnya. Oke, sudah ibu kirimkan ya. Ya. Kalau sudah, sekarang berarti kita tutup. Sebelumnya nanti hasil proyek kalian ini kalian tadi bisa dipajang di mana? Di mana? Atau juga kalian publikasikan di media sosial. Kalian sudah punya apa? Facebook, Instagram, kemudian apa lagi? WhatsApp, Google Form, Google Classroom, atau juga TikTok. Betul, TikTok juga bisa ya digunakan. Misalnya apa? Hasil dari observasi kalian. Kalian bisa gunakan seperti ini ya. Kemudian juga rincian dari proses kalian mengobservasi. Nanti akan mendapatkan apa? Apresiasi dari para penyimak ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ada yang tanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang tanyakan, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Silakan berdoa dulu oleh ketua kelasnya. Siap, duduk rapi. Silakan. Sesudah menyelesaikan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.